Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan NPM 12001051024 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Sejarah Aliran Linguistik. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya. Yang pertama, linguistik tradisional. Dalam pendidikan formal ada istilah kata tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Kedua jenis tata bahasa ini banyak dibicarakan orang sebagai dua hal yang bertentangan. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur dan ciri-ciri formal yang ada dalam struktur bahasa tertentu. Bagaimana terbentuknya tata bahasa tradisional akan dibicarakan berikut ini. Linguistik zaman Yunani, abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Yang menjadi pertentangan saat itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos. Bersifat fisis, maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-usul luar dalam prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Konvensional, artinya makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi dan atau kebiasaan. Pertentangan analogi dan anomali kaum adalah analogi Plato dari Aristoteles berpendapat bahwa bahasa bersifat teratur analogi sejalan dengan kaum neutralis, sedangkan anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur kaum anomali sejalan dengan kaum konvensional. Menjelang lahirnya linguistik modern, sejak awal buku ini sudah menyebut-nyebut bahwa Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Diawali dengan pernyataan Sir William tentang adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman. Lainnya telah membuka babak baru sejarah linguistik, yakni dengan berkembangnya studi linguistik, pentingan atau linguistik historis komparatif, serta studi mengenai hakikat bahasa serta linguistik terlepas dari masalah filsafat Yunani kuno. Linguistik struktural. Sejak tahun 1930 sampai akhir tahun 1950, aliran linguistik yang berpengaruh adalah aliran linguistik struktural. Tokoh linguistik dari Amerika yang dianggap berperan penting pada era ini adalah Bloomfield. Linguistik Bloomfield berbeda dari yang lain. Dia melandasi teori berdasarkan psikologi behaviorisme. Menurut behaviorisme, ujaran dapat dijelaskan dengan kondisi-kondisi eksternal yang ada sekitar kejadiannya. Kelompok Bloomfield menyebut teori ini mekanis sebagai kebalikan dari bentuk metalis. Akibatnya, kaum strukturalis memberikan fokus perhatiannya pada fonologi, morfologi, sedikit sekali pada sintaksis, dan sama sekali tidak pada simpatik. Dalam menganalisis kalimat, kaum strukturalis melakukan analisis struktur bawaan langsung, yaitu metode analisis kalimat atau kata-kata dengan bagian pada unsur-unsur linguistik. Analis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki bahasa itu. Tokoh-tokohnya Ferdinand de Saussure. 1. Tidak telah sinkronis atau mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu saja. 2. Perbedaan langue dan parlok. Langue yaitu keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa. Sifatnya abstrak. Sedangkan parlok sifatnya konkret karena parlok tidak lain daripada realitas fisik yang berbeda dari yang satu dengan yang lain. 3. Perbedaan signifian dan signifik. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam aliran pikiran atau bentuk. Signifik adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Aliran Praha. Sumbangan aliran ini dalam bidang fonologis mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem. Bidang sintaksis dengan menelaah kalimat melalui pendekatan konvensional.
Aliran linguistik pragmatik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Buke. Bukunya yang terkenal adalah Language in Relation, Unitated Theory of the Structure of Human Behavior tahun 1954. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah tagmam. Bahasa Yunani berarti susunan. Bentuk kata yang dapat saling bertentukan untuk mengisi slot tersebut. Rumus aliran linguistik pragmatik adalah S.2Fn plus P.2Fv plus cos 0e O.2Fn. Rumus tersebut dibaca: fungsi subjek diisi oleh frase nominal atau Fn, fungsi predikat diisi oleh frase verbal atau Fv, selanjutnya diikuti oleh fungsi objek yang diisi oleh frase nominal Fn. Dua unsur tagman tersebut, fungsi dan kategori kata, pada perkembangan selanjutnya ditambahkan unsur peran, pengisi makna, kohesi, keterikatan antara satuan-satuan lingual. Linguistik transformasi. Aliran ini melahirkan tata bahasa transformasional generatif grammar yang sering disebut dengan istilah tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Tokoh linguistik transformasi yang terkenal adalah Noam Chomsky dengan bukunya Static Structure tahun 1957. Buku tersebut terus diperbaiki oleh Chomsky sehingga lahir buku kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax. Chomsky menyatakan bahwa setiap tata bahasa dari suatu bahasa merupakan teori ini bahasa itu sendiri. Adalah pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah yang digunakan dan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu, dan semuanya harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Selain hal di atas, konsep dari Chomsky yang populer sehingga sekarang adalah istilah competence dan performance. Competence adalah pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenal bahasa. Sedangkan performance adalah penggunaan suatu bahasa dalam keadaan real atau sesuatu sesungguhnya. Kedua konsep ini kiranya sejalan dengan konsep language dan paroli yang dikemukakan de Saury. Komponen competence menurut Chomsky merupakan bagian yang penting. Komponen inilah yang menjadi objek penelitian ketika kita berbicara atau menulis dalam suatu bahasa. Secara otomatis kita telah menggunakan sistem kaidah bahasa tersebut dalam benak kita. Oke, itulah pembahasan jurnal saya yang berjudul Sejarah Aliran Linguistik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Faisal Akibari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.